Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021 dengan agenda penyampaian jawaban dan tanggapan Gubernur terhadap pendapat Badan Anggaran DPR Aceh yang dihadiri oleh sejumlah anggota Dewan, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Mengawali acara kita pada hari yang berbahagia ini dan untuk memperoleh berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama membacakan Ummul Al-Qur'an. Al-Fatihah. Yang Mulia Paduka Wali Nangro Aceh, yang terhormat Gubernur Aceh, saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat Pandam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dan para unsur Forkopimda lainnya. Yang terhormat Sekretaris Daerah Aceh, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Yang terhormat para kepala instansi vertikal, yang terhormat Sekretaris DPR Aceh beserta jajaran, para ketua OKP, LSM, para wartawan, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua pada hari yang berbahagia ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan ketaudalanan kepada seluruh umat manusia di atas bumi, serta salam sejahtera kita sampaikan kepada para keluarga dan sahabat beliau. Sidang Dewan yang terhormat, dapat kami sampaikan sesuai ketentuan pasal 42 ayat 1 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Gubernur mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengajukan rancangan kanun tentang APBA kepada DPRA untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan bersama. Setelah melalui tahapan pembahasan, selanjutnya rancangan kanun ini di atas dimintakan persetujuan kepada DPR Aceh sesuai amanat pasal 23 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Persetujuan DPRA ini merupakan syarat material agar kanun APBA dapat diundangkan dan dilaksanakan nantinya. Sebagaimana kita maklumi bahwa pada rapat paripurna sebelumnya, kita telah mengikuti dan mendengarkan penyampaian pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap rancangan kanun Aceh tentang APBA tahun anggaran 2022. Badan Anggaran telah menyoroti, menanggapi, memberikan usul dan saran. Oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme terhadap pendapat Badan Anggaran tersebut memerlukan jawaban dan tanggapan dari Saudara Gubernur. Untuk menghemat waktu dan sesuai dengan tertib acara, marilah kita dengarkan jawaban dan tanggapan Saudara Gubernur Aceh terhadap pendapat Badan Anggaran DPR Aceh. Dalam hal ini disampaikan oleh Saudara Sekda Aceh. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami bacakan jawaban tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPRA terhadap rancangan kanun Aceh
tentang APBA tahun anggaran 2022 30 November 2021. Yang pertama, salam hormat dari Bapak Insinyur Novairiansyah MT selaku Gubernur Aceh, berhubung ada tugas lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para ketua dan anggota DPRA yang kami hormati, yang kami hormati para asisten, staf ahli, para kepala SKPA, yang kami muliakan, yang mewakili Forkopimda. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada hari ini dengan agenda penyampaian jawaban tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada rapat paripurna DPR Aceh masa persidangan tahun 2021 dengan agenda pembahasan nota keuangan dan rancangan anggaran Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2022. Selawat beriring salam sama-sama kita sampaikan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sebagai jalan kebenaran dan pedoman hidup di muka bumi ini. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, terhadap pendapat Badan Anggaran DPR Aceh atas rancangan kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2022 dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Target pendapatan tahun anggaran 2022 yang direncanakan sebesar 13 triliun 352 miliar lebih atau lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 sebesar 14 triliun 439 miliar lebih. Dapat kami jelaskan bahwa sebelumnya dalam RKPA, KUA, PPAS dan rancangan APBA tahun 2022, pemerintah Aceh telah menetapkan target pendapatan sebesar 14 triliun 376 miliar lebih. Namun dalam pembahasan RAPBA tahun 2022, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor S170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal penyampaian rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2022 menetapkan bahwa target pendapatan transfer untuk pemerintah Aceh tahun anggaran 2022 berkurang sebesar 1 triliun 23 miliar 346 juta lebih, sehingga pendapatan asli Aceh berkurang dari sebesar 14 triliun 376 miliar 330 juta 370.805 rupiah menjadi sebesar 13 triliun 352 miliar 983 juta 387.589 rupiah. 2. Berkenaan dengan perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silfa dalam RAPBA tahun anggaran 2022 sebesar 3
triliun 413 miliar 167 juta 273.688 rupiah yang dikaitkan dengan besaran realisasi anggaran tahun anggaran 2021 per 22 November 2021 terjadi surplus antara pendapatan dengan belanja sebesar 1.391.661 juta 394.040 rupiah 47 rupiah. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. A. Terkait sisa realisasi pendapatan sampai 31 Desember 2021 sebesar 2.874 miliar 893 juta lebih atau sebesar 20,73% diprediksikan akan terrealisasi sebesar 13.927 miliar 989 juta 499.876 rupiah atau sebesar 100,45%. Sisa target belanja yang belum terrealisasi sebesar 6.883 miliar 914 juta 768.129 rupiah atau sebesar 51,80%. Diperkirakan pada akhir tahun anggaran 2021 akan mencapai sebesar 14 triliun 29 miliar 766 juta 369.044 rupiah atau sebesar setara dengan 85,12%. C. Silva di akhir tahun 2021 diestimasi sebesar 2 triliun 874 miliar 893 juta 518.526 rupiah atau sebesar 20,73%. Dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan estimasi pendapatan dan belanja sebagaimana tersebut pada huruf A dan huruf B di atas, realitasnya besaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan atau silva pada akhir tahun 2021 menjadi sebesar 3.413 miliar 167 juta 773.688 rupiah. Defisit anggaran tahun 2021 sebesar 2 triliun 817 miliar 667 juta 273.688 rupiah dapat ditutup dengan pembiayaan neto sehingga sisa lebih pembiayaan tahun berkenan atau silva menjadi nol. Dapat kami jelaskan bahwa pada akhir tahun 2021 penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar 3 triliun 413 miliar 167 juta 273.688 rupiah dengan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 595 miliar 500.000 rupiah.
sehingga penerimaan neto menjadi 2.217.667.273.680 rupiah. Dengan demikian, besaran sisa lebih pembiayaan tahun berkenan silpa menjadi nol, yaitu jumlah penerimaan pembiayaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran pembiayaan. 3. Terhadap selisih target pendapatan asli Aceh, pendapatan transfer dan lain-lain pada yang sah tahun anggaran 22 lebih kecil dari target RPJMA tahun 2022 dapat kami jelaskan dengan asumsi pada saat penyusunan RPJMA tahun 2017-2022 kondisi ekonomi berjalan secara normal. Akan tetapi pada awal tahun 2020 sampai dengan saat ini, kondisi pertumbuhan ekonomi dunia, nasional maupun daerah mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan dunia usaha melemah sehingga menurunnya tingkat pendapatan negara, daerah dan masyarakat. Hal ini berimplikasi menurunnya realisasi penerimaan pendapatan asli Aceh, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Aceh yang sah sebagaimana target yang sudah direncanakan dalam RPJMA 2017-2022. 4. Terhadap pendapat dan saran Banggar untuk meningkatkan pendapatan asli Aceh, kami sependapat untuk memanfaatkan aset-aset pemerintah Aceh melalui upaya penataan aset yang strategis dan produktif untuk dikelola secara optimal sesuai dengan amanat Kanun Aceh nomor 2 tahun 2021 tentang restribusi Aceh, sehingga penerimaan restribusi Aceh dapat berkontribusi lebih dominan dalam upaya peningkatan pendapatan asli Aceh. Sesuai dengan rencana belanja tahun anggaran 2022 sebesar 16.500.661.277 rupiah. Dapat kami jelaskan pengalokasian pagu anggaran sesuai dengan tema RKPA tahun 2022, yaitu membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang inklusif, dengan 4 program prioritas sebagai berikut. A. Menumbuhkan ekonomi yang produktif dan kompetitif sebesar 1.250.027.350.000 rupiah. B. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas sebesar 5.866.293.386 rupiah. C. Pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan sebesar 3.738.836.553.231 rupiah. D. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh sebesar
triliun 237 miliar 961 juta 290.610 rupiah. 6. Sesuai dengan jumlah pengeluaran pembiayaan dan dalam RAPBA tahun anggaran 2022 sebesar 595 miliar 500 juta rupiah direncanakan untuk memenuhi kewajiban kebutuhan modal inti Bank Aceh Syariah dan penambahan modal PT BPRS Mustaqim serta PT Pembangunan Aceh atau PEMA, sehingga diharapkan ketiga BUMA tersebut dapat berkontribusi untuk peningkatan PAA dalam bentuk dividen pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, dalam rangka mengurangi silpa, pemerintah Aceh terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban melalui peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan serta sistem evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah secara dini. 8. Terakhir, berkaitan dengan beberapa catatan banggar terhadap pelaksanaan program pembangunan Aceh, kami sependapat akan menjadi perhatian pemerintah Aceh untuk penuntasan capaian-capaian dalam RPJMA, percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa tahun 2022 dan tidak mengalokasikan pembayaran hutang pada Dinas Perhubungan. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah jawaban tanggapan kami atas pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap rancangan Kanun Aceh tentang anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2022. Kami menyadari bahwa pendapat, usul, dan saran anggota Dewan yang terhormat merupakan cerminan dari keseriusan dan kesungguhan mengemban amanah dalam menyuarakan aspirasi hati nurani rakyat. Kami juga meyakini bahwa semua yang telah diutarakan oleh jajaran legislatif merupakan upaya untuk mengingatkan kami dan tentu kita semua agar berjalan pada jalur yang benar. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan kemitraan dengan kami selama ini. Usaha dan kerja keras dalam mengkritisi terhadap materi penyampaian nota keuangan dan rancangan kanun tentang APBA tahun anggaran 2022 merupakan bentuk perekat kemitraan tersebut. Semua masukan yang disampaikan sangat berharga bagi kami beserta seluruh jajaran eksekutif dan juga menjadi pedoman dalam mengarahkan proses pembangunan Aceh yang lebih baik menuju pencapaian visi dan misi pembangunan Aceh jangka menengah dan jangka panjang. Kami menyadari apa yang kami sampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena di samping banyak ragam permasalahan dan tantangan yang berbeda dan waktu yang tersedia amat terbatas. Namun kami telah berupaya optimal untuk memenuhi harapan anggota Dewan yang terhormat.
Akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, 30 November 2021, Gubernur Aceh, Insinyur Nova Widiansyah MT. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, setelah tadi kita mengikuti dan mendengarkan penyampaian jawaban dan tanggapan oleh Saudara Gubernur Aceh, jawaban dan tanggapan tadi diharapkan telah dapat memenuhi apa yang dipertanyakan. Namun, apabila masih ada pendapat, usul dan saran yang belum mendapat penjelasan sebagaimana yang diharapkan, agar kiranya dapat disampaikan melalui pendapat akhir fraksi-fraksi DPR Aceh yang insya Allah akan kita laksanakan nanti pada sore pukul 16.30 WIB. Dengan demikian, maka selesailah acara pokok kita pada hari ini. Sebagai penutup rapat paripurna ini, mari kita bersama. Pimpinan sedikit. Baik, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota DPRK yang terhormat, Bapak Sekda dan seluruh jajaran eksekutif Forkopimda yang telah hadir, tamu undangan yang kami muliakan, pimpinan, mengingat ini adalah paripurna terakhir dengan Bapak Gubernur Aceh tentang pembahasan anggaran tahun 2022, maka kita semua anggota DPR berharap pada sore nanti Bapak Gubernur bisa hadir, karena siogianya pada saat penyerahan KUA PPAS beliau hadir, tapi kita semua sangat memahami dan mengerti kondisi beliau pada saat itu sedang dalam masa pengobatan. Tapi untuk pada saat nanti mendengar pendapat akhir fraksi dan juga sampai pada penandatanganan, kita berharap beliau akan hadir. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima. Dengan demikian, maka selesailah acara pokok kita pada hari ini. Sebagai penutup rapat paripurna ini, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Dewan yang terhormat, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tahun 2021 dengan agenda penyampaian jawaban dan tanggapan Gubernur terhadap pendapat Badan Anggaran DPR Aceh kami nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.